Bagaimana tadarusan baca di masjid dengan alat pengeras suara? Perhatikan ya, kalau azan dengan mengeraskan suara ada manfaatnya. Tapi kalau kita baca Quran dengan mengeraskan suara, itu nggak ada contohnya. Di sebelah kita mungkin ada orang sakit, ada orang yang terganggu, dan belum tentu orang mau dengarkan Quran kita. Kalau azan kita perkeraskan karena ingin memberikan tahu sudah masuk waktu. Sekarang engkau memperkeraskan bacaan Quranmu, apa faedahnya? Baca Quran yang paling terbaik adalah sendiri-sendiri. Kita baca bareng-bareng kalau memang mau belajar, tidak apa-apa. Mau belajar atau mempelajari ayat Al-Quran, mau tafsir misalnya, baca satu kemudian tafsirkan, ganti yang lain baca. Tapi kalau maksudnya sekedar untuk kamu baca gantian, kamu ya enggak, percuma, mending kita baca sendiri-sendiri. Sekarang ini ada orang yang sudah berani mempersoalkan tadarus Al-Quran. Oleh sebab itu mari kita bahas, apakah hukum tadarus Al-Quran yang biasanya telah dilakukan oleh masyarakat dengan cara bergantian itu bid'ah, sesat, melanggar ajaran syariat? Apakah perbuatan yang demikian itu percuma atau sia-sia? Apakah tadarus Al-Quran dengan suara yang nyaring itu haram? Mari kita bahas masalah ini secara tuntas dan terperinci. Tentunya kita harus berpijak kepada pendapat para ulama yang keilmuannya tentang agama Islam sudah tidak diragukan lagi. Al-Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan dalam kitabnya yang bernama At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, tepat pada halaman 59, terbitan Darul Kutubil Islamiyah, Faslun fil idarati bil Qur'ani, fasal tentang bergantian membaca ayat suci Al-Quran. Wa huwa ayyajtami'a jama'atun yaqra'u ba'duhum usyran aw juz'an aw ghaira dzalika thumma yaskutu wa yaqra'ul akharu min haitsu intahal awwalu thumma yaqra'ul akharu wa hadza jaizun hasanun. Idarah bil Quran atau bergantian ngaji Al-Quran, yaitu ada sekelompok orang berkumpul yang sebagian lagi membaca ayat suci Al-Quran sepersepuluh atau satu juz atau yang lainnya, sudah entah berapa juz lah dibaca. Thumma yaskutu wa yaqra'ul akharu min haitsu intahal awwalu thumma yaqra'ul akharu wa hadza jaizun hasanun. Setelah orang tadi mengaji, baru kemudian yang lainnya membaca. Ketika sudah yang pertama selesai baca, baru yang lainnya membaca Al-Quran. Begitu teman-teman ya. Apa kata Imam An-Nawawi di sini? Wa hadza jaizun hasanun. Hal ini boleh dan baik, bukan bid'ah, bukan haram, bukan sesat. Wa qad su'ila Malikun rahimahullahu ta'ala anhu faqala la ba'sa bihi. Bahkan di sini Imam Malik pernah ditanya tentang hukum ngaji Al-Quran secara bergantian atau yang kita kenal dengan tadarus Al-Quran. Maka jawaban Imam Malik ternyata la ba'sa bihi, no problem, tidak ada masalah. Imam Muslim membuat satu bab khusus tentang keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Quran ataupun berkumpul untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Sahih Muslim, tepat pada juz kedua halaman 501, terbitan Darul Kutubil Ilmiyah, Beirut, babu fadlil ijtima'i ala tilawatil Qur'ani wa ala zikri. Bab tentang keutamaan berkumpul untuk membaca ayat suci Al-Quran atau bab tentang keutamaan berkumpul untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Al-Ala'i Al-Hamdani wal lafdu li Yahya. Qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Abu Muawiyah anil A'mashi an Abi Shalihin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi
fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kita fokus kepada pembahasan kita, yaitu wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, tidaklah sekelompok orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah dalam artian masjid, tidaklah satu kaum berkumpul di dalam masjid, yatluna kitaballahi, yang mana mereka itu membaca kitab Allah, membaca ayat suci Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling tadarus di antara mereka, belajar ataupun ngaji Al-Quran di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinatu, tidaklah kecuali nanti ketenangan akan turun kepada mereka, wa ghasyyathumur rahmatu, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikatu, dan para malaikat mengelilingi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebut mereka di sisi para malaikatnya. Dari hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, sekaligus dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Imam An-Nawawi, maka teranglah, jelaslah bagi kita bahwa hukum tadarus Al-Quran itu boleh, bahkan bagi pelakunya insya Allah akan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya orang-orang yang suka menyalahkan amaliyah masyarakat itu akan berkata, ngaji Al-Quran itu memang boleh, namun haram hukumnya membaca Al-Quran dengan suara yang nyaring karena bisa mengganggu orang lain. Begitulah biasanya mereka itu yang berteriak-teriak menyalahkan masyarakat. Maka kami akan jawab kepada mereka, orang yang merasa terganggu dengan lantunan ayat suci Al-Quran itu otaknya perlu diperiksa ke rumah sakit jiwa. Bagaimana mungkin seorang mukmin akan merasa terganggu dan tersakiti oleh lantunan ayat suci Al-Quran yang merupakan firman Tuhannya sendiri, sedangkan dirinya merasa baik-baik saja ketika mendengar bunyi knalpot, bunyi sound system pernikahan dan lain-lain. Sungguh ini aneh sekali bagi orang yang masih berpikir waras. Seharusnya orang itu marah karena mendengar bunyi mulut para sutat-sutat Wahabinya yang isi pembicaraannya ngawur dan terkadang melakukan kedustaan atas nama para ulama, senang menyalahkan amaliyah orang lain yang jelas-jelas memiliki dalil yang tak terbantahkan. Seharusnya orang itu marah kepada para sutat-sutat Wahabi tersebut, bukan merasa tersakiti oleh lantunan ayat suci Al-Quran. Kalau mereka masih ngotot mana dalilnya menyaringkan bacaan Al-Quran, maka jawabannya buka dalam kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi, tepat pada halaman 100 terbitan Maktabatu Imaratillah. Faslun ja'at atharun bi fadilati raf'i syauti bil qiraati wa atharun bi fadilatil israri. Fasal tentang ada beberapa athar tentang keutamaan menyaringkan bacaan Al-Quran dan beberapa athar tentang keutamaan melirihkan bacaan Al-Quran. Qolal ulama wal jam'u bainahuma annal israra ab'adu minar riya'i fahuwa afdalu fi haqqi man yakhafu dzalika. Para ulama berkata, untuk mengkompromikan athar tadi, ada yang menyaringkan Al-Quran, ada yang melirihkan. Maka di sini ada penjelasan bahwa annal israra ab'adu minar riya'i, melirihkan bacaan Al-Quran itu lebih jauh daripada sifat riya. Fahuwa afdalu fi haqqi man yakhafu dzalika. Maka ketika orang itu takut riya dengan menyaringkan bacaan Al-Quran, maka lebih utama bagi orang tadi yang takut riya agar melirihkan bacaan Al-Qurannya. Fa illam yakhafir riya'ah, tapi kalau orang itu tidak takut riya, fal jahru afdalu, maka menyaringkan bacaan Al-Quran lebih utama baginya, bisyarti alla yu'dhiya ghairahu min musallin aw na'imin aw ghairihima, dengan syarat tidak menyakiti orang lain, baik orang itu sedang sholat atau sedang tidur dan semacamnya. Namun persoalannya adalah, siapa kira-kira orang yang merasa tersakiti mendengar lantunan ayat suci Al-Quran? Siapa sih? Ya kecuali ngajinya di tengah malam, speakernya nyaring banget lah, baru itu teman-teman. Tapi kan gak seperti itu di masyarakat. Jam 9 atau jam 10 sudah mati itu speaker, kecuali memang di dalam lingkungan yang memang sudah terbiasa sehingga masyarakat itu tidak merasa terganggu, ya no problem. Cuma jangan digiring ke sana terus masyarakat itu tidak marah, masyarakat itu tidak terganggu dengan lantunan ayat suci Al-Quran, ya kecuali mungkin di lingkungan Wahabi ya merasa tersakiti dengan mendengar baca Al-Quran. Tapi anehnya ketika mereka itu merasa tersakiti
tersakiti karena mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, lalu mengapa ya mereka itu kok merasa nyaman mendengar jangkrik atau mendengar knalpot motor? Kenapa ya mereka tidak marah? Ini kan aneh teman-teman. Wa dalilu fadilatil jahri annal amala fihi akbaru. Dalil tentang keutamaan menyaringkan bacaan Al-Quran yaitu amal menyaringkan itu lebih besar, pahalanya lebih besar. Wali annahu yata'adda naf'uhu ila ghairihi, dan menyaringkan bacaan Al-Quran itu nanti manfaatnya bisa merembet ke orang lain. Wali annahu yuqidhu qalbal qari, dan mengaji Al-Quran dengan suara yang nyaring itu bisa menyadarkan hati pembacanya, bisa membangunkan hati pembacanya. Wa yajma'u hammahu ilal fikri, dan mengumpulkan konsentrasinya untuk merenung. Wa yasrifu sam'ahu ilaihi, dan bisa mengerahkan pendengarannya untuk mendengar bacaan Al-Qur'annya. Wali annahu yatrudun naumah, dan menyaringkan ngaji Al-Quran itu bisa mengusir rasa ngantuk. Wa yazidu fin nasyati, dan bisa menambah semangat. Wa yuqidhu ghairahu min naimin wa ghafilin, dan bisa membangunkan orang tidur dan membangkitkan ataupun membangunkan hati orang yang lalai untuk ngaji Al-Quran. Wa yunasyituhu, dan bisa membuat semangat. Famata hadarahu syai'un min hadhihi niyati fal jahru afdalu, maka apabila salah satu niat ini yang muncul dalam hati seseorang, ingin semangat ngaji Al-Quran, ingin berbagi lantunan ayat suci Al-Quran, ingin menyadarkan orang lain, maka ini lebih utama dinyaringkan bacaan Al-Qurannya. Dalam kitab Sahihul Bukhari tepat pada juz ke-9 halaman 121 nomor hadis 7405, haddatsana Umar bin Hafsin haddatsana Abi haddatsana Al-A'masyu sami'tu Aba Shalihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berarti hadis qudsi. Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku itu tergantung kepada prasangka hambaku tentang aku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersamanya ketika ia mengingat diriku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, apabila dia atau si hamba mengingatku dalam dirinya, aku pun ingat dia dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, namun apabila dia si hamba mengingat diriku di perkumpulan orang banyak, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku pun akan menyebut dirinya di perkumpulan makhluk yang lebih baik daripada mereka, maksudnya malaikat. Seorang ulama Syafi'iyah yang sangat terkemuka yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Al-Fatawal Fiqhiyah Al-Kubra tepat pada juz pertama halaman 176 terbitan Al-Maktabatul Islamiyah, wa su'ila radhiyallahu anhu amma tadahu sufiyatu min aqdi hilaqi dzikri wal jahri bihi fil masajidi hal fihi karahatun fa ajaba biqaulihi la karahata fihi. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu, beliau pernah mendapat pertanyaan tentang hukum tradisi kaum sufi. Mereka biasanya mengadakan hilaqah zikir ataupun mengeraskan suara zikirnya di dalam masjid. Apakah hal tersebut terdapat kemakruhan? Maka jawaban Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, fa ajaba biqaulihi la karahata fihi, hal itu tidak ada kemakruhan sama sekali. Artinya boleh menyaringkan bacaan zikir, boleh. Wa qad jama'a baina ahaditsa iqtadat talabal jahri nahwa wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, rawahul Bukhari walladzi fil mala'i la yakunu illa an jahrin. Dan beliau mengkompromikan beberapa hadis. Yang pertama, hadis itu ada yang menunjukkan tolabel jahri, yaitu ada tuntunan untuk menyaringkan bacaan zikir ataupun ngaji Quran dan semacamnya. Contoh dalam hadis, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, jika si hamba itu mengingat diriku, kata Allah, di perkumpulan orang banyak, maka
aku pun akan menyebut dirinya di perkumpulan yang lebih baik daripada mereka, dalam artian di perkumpulan para malaikat. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Walladzi fil mala'i la yakunu illa an jahrin, yang namanya di perkumpulan tiada lain tiada bukan berarti zikirnya nyaring. Wa kadza hilaku dzikri wa tawaful malaikati biha wa ma fiha minal ahadithi fa inna dzalika kullahu innama yakunu fil jahri bidzikri. Begitu juga dengan halaqah zikir ataupun tawafnya malaikat di sana ataupun yang semacamnya dari beberapa hadis Nabi, semua itu menunjukkan innama yakunu fil jahri bidzikri, yaitu menyaringkan bacaan zikir. Ini menurut para ulama, bukan menurut kami. Poinnya adalah tadarus Al-Quran itu boleh saja, bahkan mendapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan hadis, berdasarkan keterangan para ulama. Bukan bid'ah, bukan sesat, dikit-dikit mengganggu orang, dikit-dikit menyakiti orang. Apa sih? Iya, kalau orang atau lingkungan itu alergi mendengar bacaan Al-Quran, ya baru dilarang. Tapi di masyarakat itu sudah terbiasa, Pak, ya, mendengarkan bacaan Al-Quran itu enak, adem, hati tenang. Apalagi di bulan suci Ramadan, saya rasa hanya setan yang merasa terganggu mendengar bacaan ayat suci Al-Quran itu, ya, kecuali ketika kita mengaji Al-Quran dengan suara nyaring itu menggunakan speaker dengan nyaring sekali sehingga mengganggu telinga di tengah malam, itu nyaring sekali, baru itu nggak boleh, teman-teman, ya. Kita harus juga menghargai. Tetapi ingat ya, ketika ada orang yang merasa terganggu dengan lantunan ayat suci Al-Quran menggunakan speaker yang wajar, itu ya perlu dipertanyakan otaknya. Bahkan kalau di lingkungan kami, lingkungan ahli sunnah wal jamaah, ngaji Al-Quran menggunakan speaker itu sudah biasa, tidak mengganggu, malah kami menikmati, merasa nyaman, adem, tentram, suasana menjadi indah dengan lantunan ayat suci Al-Quran, ya, kecuali terlalu nyaring sekali, begitu baru teman-teman nggak boleh. Atau kita berada di lingkungan orang-orang yang memang kepanasan kalau mendengar ayat suci Al-Quran, ya jangan nyari-nyari begitu, ya. Contohnya mungkin kalian di lingkungan orang-orang yang seperti kaum Wahabi, mungkin, tapi saya juga nggak tahu, ya, apakah kaum Wahabi itu memperbolehkan atau gimana, ya. Tapi yang jelas kalau di lingkungan Nahdlatul Ulama, orang-orangnya di ahli sunnah wal jamaah merasa adem, nyaman ketika mendengar ayat suci Al-Quran meskipun menggunakan speaker.